warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Handila Rizka, Hima El Hayah, dan Cynthia Ayu Ananda yang dibimbing oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yazid SAG MSI akan menjelaskan terkait jurnal yang berjudul Analisis Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Bukopin Syariah. Yuk langsung saja simak penjelasan dari kami. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh lembaga. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, melainkan merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam menjalankan usaha. Menurut Kashmir, ada beberapa indikator pembiayaan, di antaranya yang pertama adalah kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian dana bahwa dana yang diberikan bisa berupa uang, barang, ataupun jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu kesepakatan, merupakan suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga yaitu jangka waktu, merupakan masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berjangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Yang keempat adalah risiko, yaitu resiko usaha menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja maupun tidak disengaja, seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur. Dan yang terakhir adalah balas jasa. Berdasarkan prinsip syariah ditentukan dengan bagi hasil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah dan yang kedua adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan dengan akad kerjasama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih, baik itu koperasi syariah dan anggota, untuk melakukan suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Sedangkan pembiayaan mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran oleh pengelola dana. Dalam PT Bank Bukopin Syariah sendiri, ada beberapa produk pembiayaan, di antaranya pembiayaan IB jual beli dengan sistem murabahah, pembiayaan IB bagi hasil dengan sistem musyarakah, pembiayaan IB bagi hasil dengan sistem mudharabah, pembiayaan IB bagi hasil dengan sistem mudharabah muqayyadah, IB pinjaman hard, pembiayaan IB jual beli atau istisna, pembiayaan IB jual beli atau istisna paralel, pembiayaan IB kepemilikan mobil, pembiayaan IB kepemilikan rumah, pembiayaan IB K3A, pembiayaan IB KKPA Relending Syariah, IB jaminan tunai, IB pembiayaan pola channeling, IB siaga emas gadai, pembiayaan IB kepemilikan emas, pembiayaan IB siaga pendidikan, serta pembiayaan IB siaga pensiun. Namun, pada penjelasan berikutnya akan berfokus pada pembiayaan mudharabah di PT Bank Bukopin Syariah. Konsep analisis pembiayaan mudharabah pada PT Bank Bukopin Syariah. Sebelum memberikan pembiayaan mudharabah terhadap nasabah, PT Bank Bukopin Syariah terlebih dahulu melakukan tahap survei calon nasabah beserta usaha yang akan dibiayainya menggunakan dana pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Bukopin Syariah. Nah, jenis usaha yang dapat diajukan guna mendapatkan pembiayaan ini adalah usaha produktif yang menghasilkan keuntungan dan tidak mengandung unsur haram, seperti peternakan babi, perdagangan minuman keras, perjudian, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Setelah melakukan survei, PT Bank Bukopin Syariah akan melakukan tahap analisis pembiayaan terhadap calon nasabah yang meliputi analisis 6C, analisis aspek kuantitatif perusahaan,
dan analisis aspek kualitatif perusahaan. Yang pertama, ada analisis 6C. Sistem analisis ini meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, karakter atau sifat. Pada tahapan ini, pihak bank akan melakukan penggalian data diri pribadi, watak, dan kejujuran calon nasabah. Dan hal ini dapat dilakukan dengan beberapa petunjuk untuk mempermudah proses seperti mengenal calon nasabah dengan lebih dekat, mengumpulkan keterangan lebih mengenai calon nasabah, dan menggali data catatan kriminal calon nasabah. Yang kedua, ada capacity atau kemampuan. Pada tahapan analisis ini, pihak bank akan meneliti tentang kemampuan calon nasabah terhadap bidang usaha yang digelutinya. Hal ini dapat diketahui menggunakan berbagai cara sebagai berikut. Mengetahui angka-angka penjualan dan pembelian, pihak bank juga akan mengetahui angka-angka hasil produksi dan mengetahui perhitungan laba rugi perusahaan dan proyeksinya. Yang ketiga, ada capital atau posisi keuangan, di mana pada tahapan ini pihak bank akan menganalisis posisi keuangan total meliputi aset dan kekayaan dari calon nasabah. Yang keempat, ada kolateral atau jaminan. Pihak bank akan menunjukkan besar aktiva yang akan dikaitkan sebagai jaminan kepada calon nasabah. Dan pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah itu tidak ada jaminan. Namun agar calon nasabah tidak melakukan penyimpangan, pihak bank dapat meminta jaminan dari calon nasabah. Yang kelima, ada conditional of economy atau kondisi ekonomi. Pada tahapan ini, pihak bank akan melihat dan menganalisis kondisi ekonomi serta kondisi sektor usaha calon nasabah. Yang keenam, ada constraint atau hambatan. Istilah ini mungkin dikaitkan sebagai batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Pada tahapan ini, calon nasabah juga akan dinilai melalui beberapa hal sebagai berikut, seperti sifat dan karakter diri calon nasabah dalam menghadapi hambatan atau permasalahan selama berwirausaha, serta kemampuan calon nasabah memanajemen pengelolaan usahanya. Kemudian ada aspek kuantitatif perusahaan. Aspek kuantitatif perusahaan merupakan suatu aspek yang berhubungan dengan keuangan calon nasabah, di mana dalam hal ini bank menanyakan terkait beberapa jenis data seperti omset per hari, pembelian barang atau bahan baku, biaya operasional, kas, tagihan dan hutang, inventaris, serta persediaan barang dagangan calon nasabah. Selain itu, bank juga menganalisis rasio keuangan berdasarkan tingkat likuiditas, leverage, activity, dan profitability. Yang pertama, likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan calon nasabah untuk pemenuhan kewajibannya secara sempurna. Yang kedua, leverage merupakan perbandingan utang dengan modal, dengan kekayaan atau modal, dengan harga tetap calon nasabah. Yang ketiga, activity merupakan aktivitas transaksi barang persediaan calon nasabah, dan profitability merupakan analisis yang dilakukan pihak bank terhadap kemampuan calon nasabah dalam meraih laba. Aspek kualitatif perusahaan. Aspek kualitatif perusahaan ini meliputi berbagai jenis aspek. Yang pertama ada manajemen dan usaha. Yang kedua ada marketing dan produksi. Yang ketiga ada yuridis atau hukum. Dan yang terakhir ada appraisal akuntan. Selain itu, ketentuan-ketentuan lain terkait pembiayaan mudharabah pada PT Bank Bukopin Syariah meliputi yang pertama ada ketentuan kerugian yang tidak ditanggung. Bank Bukopin Syariah tidak akan menanggung kerugian dari pembiayaan mudharabah apabila nasabah melanggar syarat maupun perjanjian yang telah disepakati saat akad, dan juga nasabah lalai dalam menjalankan dana permodalannya.
Ketentuan yang kedua adalah ketentuan hasil mudharabah, yaitu sebagai berikut. Hasil mudharabah yang dapat diterima harus diproyeksikan terlebih dahulu dengan nisbah bagi hasil profit atau margin keuntungan PT Bank Bukopin Syariah sesuai dengan standar wajarnya. Pokok perhitungan mudharabah jika yang diperhitungkan adalah hasil neto, maka nisbah bagi hasil ditentukan masing-masing, baru kemudian rencana pembayaran modal mudharabah kembali dilakukan. Ketentuan yang ketiga adalah ketentuan kelengkapan dokumen pengajuan pembiayaan mudharabah pada PT Bank Bukopin Syariah yang terdiri dari kopi identitas diri, kopi surat nikah, kopi kartu keluarga, kopi akte pendirian usaha, identitas pengurus, legalitas usaha, laporan keuangan 3 tahun terakhir, data objek pembiayaan, NPWP, dan yang terakhir ada salinan rekening tabungan 3 bulan terakhir. Problematika pembiayaan mudharabah dan cara mengatasinya. Dalam problematika pembiayaan mudharabah sering dikenal dengan istilah principal agent. Principal agent merupakan sebuah hubungan di mana sebuah prinsipal memberi wewenang kepada agen dalam persoalan pengelolaan serta pengambilan sebuah keputusan dalam tatanan perusahaan. Dan permasalahan ini dapat terjadi pada pembiayaan mudharabah ketika pihak pengelola usaha atau nasabah memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemilik dana atau pihak bank. Permasalahan yang timbul dalam principal agent antara lain, yang pertama ada ketika pihak agen memiliki kepentingan yang bertentangan dengan prinsipal sehingga masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi dan memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing. Yang kedua, sulit dan mahalnya bagi prinsipal untuk membuktikan usaha yang dilakukan agen. Yang ketiga, ketika pembagian risiko prinsipal dan agen memiliki perbedaan risiko yang ditanggung. Selain itu, terdapat resiko-resiko yang berpotensi bermasalah pada pembiayaan mudharabah. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam akad mudharabah, ketika dana dikelola oleh pengelola usaha, maka akses informasi pemberi dana menjadi terbatas. Dalam hal ini dapat memicu terjadinya asymmetric information, yaitu kondisi di mana pengelola usaha memiliki informasi lebih yang tidak diketahui oleh pihak pemberi dana. Oleh karena itu, timbullah beberapa resiko lain yang sangat sering berpotensi pada pembiayaan mudharabah. Resikonya adalah sebagai berikut. Yang pertama, side streaming. Side streaming merupakan sebuah pelanggaran kontrak di mana pengelola usaha tidak memanfaatkan dana yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak. Yang kedua, sengaja melakukan kelalaian dan kesalahan. Yang ketiga, potensi nasabah yang tidak jujur yang menyebabkan penyembunyian keuntungan. Namun, di samping resiko-resiko yang berpotensi muncul pada pembiayaan mudharabah, maka ada beberapa hal di bawah ini yang dapat digunakan sebagai alternatif pengendalian risiko pembiayaan mudharabah. Pertama, ada profit sharing, merupakan bentuk dari perjanjian antara pemberi dana dengan pengelola usaha dalam menjalankan suatu usaha, di mana di antara keduanya akan terkait dengan kontrak pembagian keuntungan. Keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan nisbah kesepakatan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing. Yang kedua ada revenue sharing, merupakan hasil yang diterima oleh pihak bank dari penyaluran dana atau investasi ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.